Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam perkuliahan profesi kependidikan, ya. Baik, hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan profesi kependidikan, pertemuan yang kelima, ya, dengan materi komponen-komponen dalam sistem pendidikan di Indonesia dan komponen-komponen dalam sistem pendidikan profesi guru yang akan disampaikan oleh kelompok 4, ya, dari kelas F ini. Baik, sebelumnya kita buka dulu perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Baik, untuk selanjutnya kelompok materi ini untuk mempersiapkan diri, ya, dan langsung melaksanakan presentasinya. Untuk yang lainnya silahkan diperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan untuk ditanyakan, ya. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada kelompok 4 untuk menampilkan presentasinya. Neng Mariana sakit katanya. Neng Mariana ya sakit. Yang mana ini? Mana?
Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam mata kuliah profesi kependidikan. Yang terhormat Kepala Dosen Kemenku pada profesi pendidikan adalah pengenalan website Jalan Pendidikan dan teman-teman sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita bersabar bersama-sama. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai komponen-komponen sistem pendidikan kami di Indonesia. Nah, perkenalkan nama saya Sumartianti dengan SPM 222-151-56 dan kedua nama saya yaitu Faiza Dewi Ahmada dengan SPM 222-161-025 dan data Alhamdulillah Vertika dengan SPM 222-151-125. Nah, untuk materinya itu ada dua, itu ada komponen dalam sistem pendidikan di Indonesia dan komponen dalam program pendidikan profesi guru. Namun sebelum ke materi itu kita harus tahu dulu undang-undang yang membahas mengenai sistem pendidikan nasional. Nah, undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disebut dengan Undang-Undang Pendidikan. Nah, undang-undang itu merupakan landasan hukum dari pengelolaan pendidikan di Indonesia. Jadi undang-undang ini juga menjadi pijakan dalam pengembangan kurikulum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Faiza. Kepadanya saya persilakan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan terkait beberapa ketentuan umum dalam sistem pendidikan nasional dari dasar, fungsi, tujuan, dan pendidikan. Beberapa di antaranya yaitu definisi pendidikan, di mana definisi pendidikan tertulis dalam undang-undang pendidikan ketiga. Pendidikan adalah usaha sadar yang direncanakan untuk membangun suasana belajar serta proses pembelajaran atau strategi secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi kekuatan seperti keagamaan, pengendalian diri, bagian kesuksesan, paham kuliah, serta keterampilan dan kehidupan dengan masyarakat, bangsa dan negara. Sementara pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan tentang pada nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia sekaligus tanggap kepada tuntutan perubahan zaman. Nah, untuk pihak yang terlibat, jalur, jenjang, dan disebutkan akan menjelaskan di dalam komponen sistem pendidikan. Nah, untuk kebijakan wajib pelajar ini,
Undang-undang ini ditetapkan ketentuan yang menyebutkan bahwa setiap lembaga negara atau yang dapat mengikuti program wajib belajar. Nah, wajib belajar ini merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan bersama, di mana pemerintah dan pemerintah daerah menjadi terselenggaranya wajib belajar minimal untuk pendidikan dasar. Nah, di sini ada komponen komponen dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam komponen sistem pendidikan Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu komponen. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan. Di sini juga disebutkan bahwa sistem pendidikan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar pelajar dapat aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang merupakan punya sendiri dan masyarakat. Dan pendidikan untuk mengembangkan potensi dan dasar individu lebih baik. Dan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan yang baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, tinggi dan pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, di dalam sistem pendidikan Indonesia ini ada yang pertama formal dan informal. Dilansir dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, pendidikan formal adalah pendidikan yang dimana dibuat secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan yang formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang. Contoh dari pendidikan formal ini seperti SD, SMP, SMA, sampai kedua tinggi. Sedangkan pendidikan yang formal cuma seperti sekolah agama. Nah, untuk yang kedua adalah pendidikan. Menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang merupakan tahapan yang terdaftar berdasarkan ketentuan tersebut. Adapun yang pendidikan lain yaitu pendidikan dasar, pendidikan yang tinggi, yang berjalan ini mengajar SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Yang ketiga ada kurikulum. Nah, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia sekarang adalah kurikulum Merdeka, di mana kurikulum ini adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di sini guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, di sini kita masuk ke materi selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam sistem pendidikan Indonesia. Menurut Philips H. Holmes tahun 1998 menyebutkan bahwa terdapat 12 komponen pendidikan, yaitu yang pertama ada tujuan dan prioritas, yang kedua yang ketiga ada manajemen, yang keempat yaitu struktur dan jadwal waktu, yang kelima isi atau materi, yang keenam guru dan pelaksana, yang ketujuh ada alat dan sumber belajar dan pendalaman ada fasilitas, 9 teknologi, 10 pengawasan mutu dan 11 pendidikan. Yang terakhir ada biaya pendidikan. Nah, yang pertama ada tujuan dan prioritas, di mana tujuan dari sistem pendidikan ini yaitu mengarahkan kegiatan. Hal ini merupakan informasi apa yang akan dicapai oleh sistem pendidikan dan kebutuhan pelaksanaannya. Yang kedua ada peserta didik, yang dimana tugasnya itu belajar dan diharapkan mengalami proses perubahan perilaku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan yang tadi. Yang ketiga ada manajemen, di mana manajemen atau pengelolaan berperan untuk mengkoordinasi, mengarahkan dan menilai sistem pendidikan. Yang keempat ada struktur dan jadwal waktu, di mana komponen ini mengatur pembagian kegiatan dan waktu dalam kegiatan belajar mengajar.
Yang kelima ada isi dan bahan pengajaran, di mana komponen ini yang menggambarkan luas dan dalam bahan pengajaran yang kuasai peserta didik. Nah, yang keenam ada buku dan pelaksana, yaitu orang yang menyediakan bahan pelajaran serta menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh sekali Kak. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya melanjutkan pemaparan materi mengenai komponen dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya ada mengenai alat dan juga sumber belajar. Alat pendidikan adalah segala kondisi dan situasi tindakan dan perilaku, tingkah laku dan perbuatan maupun semua hal yang diadakan dengan sengaja dan terencana yang langsung dan tidak langsung. Alat pendidikan bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada alat pendidikan kebendaan, yaitu fungsinya untuk mewujudkan pendidikan yang efektif. Lalu yang kedua ada alat pendidikan bukan kebendaan, misalnya perintah, tingkat, teguran, teladan, nasihat, hadiah, pujian, dan juga hukum. Lalu mengenai dalam definisi sumber belajar secara sederhana, sumber belajar merupakan guru dan seperangkat bahan-bahan pembelajaran, mulai dari buku pembelajaran, info pembelajaran, dan juga sebagainya. Sumber belajar sering dikatakan dengan media pembelajaran, namun kedua istilah itu berbeda makna. Meskipun berbeda, sumber belajar dapat digunakan sebagai media pembelajaran, begitu juga sebaliknya. Media pembelajaran juga dapat dialihfungsikan sebagai sumber belajar dalam pemanfaatannya. Lalu macam-macam sumber belajar. Yang pertama ada pesan atau message, yaitu adalah orang-orang yang bertindak sebagai penyimpanan. Yang kedua ada manusia atau people, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai penyimpan, pengelola, dan penyalur pesan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada bahan media software atau material, yaitu adalah perangkat lunak yang biasa berisi pesan. Lalu yang keempat ada peralatan hardware. Hardware adalah perangkat keras yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam pembelajaran. Lalu yang kelima ada teknik, adalah langkah-langkah atau prosedur tertentu dalam penggunaan bahan, peralatan, lingkungan, serta orang untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir ada latar, yaitu lingkungan di mana pesan itu diterima oleh siswa sebagai pihak pendidik. Yang kedelapan ada fasilitas. Fasilitas pendidikan biasa juga disebut dengan sarana dan prasarana. Fasilitas pendidikan merupakan peralatan yang digunakan untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran, terutama dalam proses belajar mengajar. Menurut Sofian pada tahun 2019. Lalu keberadaan sarana pendidikan mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan, sehingga termasuk ke dalam komponen-komponen dipenuhi dalam pendidikan. Tanpa sarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat, bahkan bisa menggagalkan pendidikan. Nah, ada fasilitas atau sarana dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada fasilitas fisik, yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha pembelajaran. Fasilitas fisik juga disebut fasilitas material. Lalu ada yang kedua ada fasilitas uang, yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudahkan suatu kegiatan akibat bekerjanya nilai uang. Lalu dilihat dari penggunanya, fasilitas atau sarana dapat digunakan atas dua kategori, yaitu yang pertama fasilitas yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, yang kedua ada fasilitas yang tidak langsung terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. Yang kesembilan ada teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Peran teknologi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan antara lain menyediakan fasilitas belajar melalui proses perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta sumber-sumber belajar
menyelesaikan permasalahan belajar yang ada dan dikaji secara menyeluruh dengan memadukan beragam disiplin keilmuan secara terpadu. Memanfaatkan teknologi yang bisa membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien, baik itu sebagai produk maupun proses menyelesaikan permasalahan belajar, memberikan alternatif penyelesaian masalah kinerja organisasi pendidikan dengan tersebut menggunakan kinerja dan desain instruksional, bisa melahirkan inovasi baru dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan memecahkan permasalahan. Lalu yang ke-10 ada pengelasan mutu. Menurut Salih, pada tahun 2007 mengatakan secara operasional mutu ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kepuasan spesifikasi yang diharapkan sesuai kesepakatan dan kebutuhan penggunaan jasa. Mutu yang pertama disebut kualitas fakta atau mutu sesungguhnya, dan yang kedua disebut kualitas dalam persepsi atau mutu persepsi. Lalu menurut Sukamadinata pada tahun 2008 mengatakan mutu pendidikan atau mutu sekolah ditentukan pada mutu lulusan. Merupakan sesuatu yang mustahil. Pendidikan atau sekolah melakukan lulusan yang bermutu jika tidak memiliki proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu harus didukung oleh personalitas seperti administrator, guru, konselor, dan tata usaha yang bermutu dan profesional. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar mutu pendidikan, peranan pengawas satuan pendidikan atau sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan binaannya. Mutu pendidikan tidak akan berhasil jika dicapai karena faktor itu saja. Tenaga pendidikan lainnya seperti pengawas juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Disadari atau tidak disadari, mutu pengawasan akan mengaruhi mutu guru. Mutu guru akan mempengaruhi mutu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang bermutu akan menghasilkan murid yang bermutu. Dan pada akhirnya jika semua bersinergi akan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Lalu yang ke-11 ada penelitian. Penelitian pendidikan mengumpulkan dan menganalisis secara sistematis informasi tentang metode pendidikan untuk menjelaskannya dengan lebih baik. Nah, ini harus dilihat sebagai aktivitas kritis, refleksif, dan profesional yang mengadopsi metode tepat untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan memecahkan tantangan pendidikan untuk membantu memajukan pengetahuan. Nah, penelitian sangat penting untuk perbaikan sistem pendidikan. Peningkatan proses belajar mengajar bergantung pada informasi yang tersedia di lapangan. Pernyataan tanpa bukti penelitian hanyalah opini, pengumpulan, dan diskusi informasi. Sangat penting untuk meningkatkan apa yang kita miliki sebagai sistem pendidikan, akan memberikan penjelasan atas pertanyaan besar dan memberikan gambaran yang lebih besar tentang generasi. Lalu yang terakhir ada biaya pendidikan. Pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat maupun orang tua siswa dalam hidup atau barang. Pengorbanan peluang maupun uang yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan pendidikan yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada biaya satuan pendidikan, di mana merupakan biaya operasional dari biaya pendidikan non-konsumtif dengan biaya pendidikan dan juga beasiswa. Lalu yang kedua ada biaya penyelenggara ada dapat pengelolaan pendidikan. Ini merupakan pemerintah dari provinsi, kabupaten, kota atau penyelenggara serta pendidikan di tingkat masyarakat. Lalu yang terakhir ada biaya pribadi. Ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai kepada saudari saya telah menyampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai komponen sistem pendidikan provinsi dulu. Nah, komponen sistem pendidikan provinsi dulu ini merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dulu. Nah, di dalam komponen pendidikan provinsi dulu ini, yang pertama itu ada tujuan pendidikan dulu. Tujuan pendidikan dulu ini merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan dulu. Jadi di sini ada 2, yaitu tujuan umum pendidikan dulu dan tujuan khusus pendidikan dulu. Untuk tujuan umumnya sendiri itu mempersiapkan calon guru yang profesional dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Untuk tujuan khususnya sendiri itu adalah membekali guru dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Untuk komponen kedua yaitu peserta didik pendidikan guru. Nah, peserta didik pendidikan guru ini merupakan orang yang sedang mengikuti program pendidikan guru. Seperti kita ini adalah peserta didik pendidikan guru di bidang matematika. Nah, untuk peserta didik pendidikan guru ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari jalur pendidikan formal maupun non formal. Nah, mereka ini memiliki minat dan keinginan untuk menjadi seorang guru dan menjalin serangkaian pembelajaran yang mencakup aspek teoritis, praktis, dan reflektif tentang pendidikan, pengajaran, manajemen kelas, evaluasi, serta berbagai keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan dalam profesi guru. Untuk komponen yang ketiga, pendidikan guru. Nah, pendidik pendidikan guru ini adalah orang yang bertugas untuk melaksanakan proses pendidikan guru seperti instruktur, dosen, pengajar, dan lain-lainnya. Pendidikan pendidik guru ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda juga, baik dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan pelatihan maupun praktisi pendidikan. Nah, mereka ini memiliki peran kunci dalam mempersiapkan calon guru dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menjadi pendidik yang efektif di sekolah. Nah, untuk komponen yang keempat adalah isi atau materi pendidikan guru. Isi atau materi pendidikan guru ini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sifat yang harus dikuasai oleh calon guru. Di sini ada contoh dari isi atau materi pendidikan guru. Yang pertama itu ada teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini mencakup pemahaman mengenai teori pembelajaran seperti diakronisme, konstruktivisme, dan kognitivisme serta penerapan dalam pengajaran di kelas. Nah, yang kedua itu ada strategi pengajaran. Di sini itu mencakup pemahaman dan pengembangan mengenai berbagai strategi pengajaran yang efektif untuk mengakomodasi gaya belajar yang beragam siswa. Di sini ada contoh yang ketiga yaitu manajemen kelas. Manajemen kelas sendiri itu berisi tentang pembentukan suasana belajar yang kondusif dan penanganan disiplin yang tepat. Untuk contoh berikutnya itu ada evaluasi dan penilaian. Nah, di situ isinya mengenai teknik evaluasi pembelajaran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Kemudian ada kurikulum. Kurikulum ini berisi tentang pemahaman mengenai prinsip kurikulum, kemudian desain pembelajaran dan pengembangan bahan ajar yang sesuai dan dengan standar kurikulum yang berlaku. Nah, kemudian komponen yang kelima itu adalah metode pendidikan guru. Metode pendidikan guru ini merupakan cara atau pendekatan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk melatih calon guru. Nah, metode ini itu dirancang untuk membentuk guru atau calon guru memahami konsep-konsep pendidikan, mengembangkan keterampilan, pengajaran, dan mempersiapkan mereka menjadi pendidik yang efektif di kelas. Dan di sini ada contoh dari metode pendidikan guru. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini memungkinkan calon untuk belajar melalui penyelesaian masalah-masalah ini dengan situasi yang akan mereka hadapi di kelas. Kemudian contoh yang kedua itu ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini mendorong calon guru untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk mendiskusikan konsep-konsep, masalah-masalah, dan strategi pengajaran. Contoh yang ketiga itu ada studi kasus ini untuk membantu calon guru memahami situasi dan tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam praktik pengajaran. Kemudian contoh berikutnya itu ada pelajaran kolaborasi. Pelajaran kolaborasi ini mendorong calon guru untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian contoh berikutnya ada pembelajaran berbasis proyek.
Pembelajaran berbasis proyek ini memberikan kesempatan kepada calon guru untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek pembelajaran yang berorientasi pada hasil nyata. Komponen yang keenam itu tadi ada ya. Komponen yang keenam yaitu saran dan prasarana pendidikan guru. Saran dan prasarana pendidikan guru ini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan. Nah, sarana pendidikan guru ini meliputi gedung, peralatan pendidikan. Nah, kemudian untuk prasarana pendidikan itu sendiri yaitu meliputi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan dana. Komponen yang keenam yaitu pengelolaan pendidikan guru. Oh iya, yang ketujuh ya. Komponen yang ketujuh itu pengelolaan pendidikan guru. Pengelolaan pendidikan guru ini lebih kepada proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pendidikan dan pelatihan calon guru. Nah, ini tuh mencakup berbagai kegiatan administratif, organisasi, dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan guru. Nah, di sini ada beberapa aspek dalam pengelolaan pendidikan guru. Yang pertama itu perencanaan program ini seperti menyusun kurikulum, merancang kurikulum, menetapkan tujuan pembelajaran, dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan calon guru. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian program. Nah, itu seperti menyusun jadwal pelajaran, mengalokasikan sumber daya, dan menentukan struktur pengajar dan pembimbingan. Yang ketiga ada perekrutan dan seleksi peserta. Nah, itu seperti melakukan proses penerimaan calon guru, menilai sertifikasi, kualifikasi, dan memilih peserta yang sesuai dengan persyaratan program. Untuk aspek yang keempat yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran itu seperti mengelola sesi pembelajaran, mengkoordinasikan kegiatan praktis lapangan, dan memberikan dukungan kepada peserta didik dan pendidik. Yang keenam ada monitoring dan evaluasi, yaitu seperti melakukan pemantauan terhadap progres peserta didik, kemudian mengevaluasi efektivitas program dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Lalu ada manajemen administrasi, yaitu mengurus administrasi seperti pengarsipan, pelaporan, administrasi keuangan terkait dengan pendidikan guru. Kemudian yang terakhir ada kemitraan dan kolaborasi. Kemitraan dan kolaborasi ini seperti membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan, sekolah, mitra, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru. Nah, jadi sistem pendidikan guru yang berkualitas akan menghasilkan guru yang berkualitas pula. Nah, dengan demikian yang berkualitas akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dengan demikian sistem pendidikan guru memiliki peran yang penting dalam mewujudkan tujuan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Kami buka sesi diskusi. Untuk sesi pertama, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Guru dari Organisasi MPM 2022. Nah, dalam PPT kalian kan tertulis di sistem pendidikan di Indonesia itu poin yang ketiga itu adalah kurikulum. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia itu sering berubah-ubah ya. Nah, menurut pandangan kelompok kalian sendiri, itu seberapa efektifkah pergantian kurikulum di Indonesia terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia? Terima kasih.
yang ingin bertanya? Izin Bapak Diana, terus NPR 069 nyambung dari pertanyaan yang sebelumnya ya, bahwa kalau di negara Indonesia itu sering terjadi perubahan kurikulum seiring pergantian menteri. Nah, nyambung pertanyaannya itu adalah apa yang mempengaruhi, bagaimana pendapat kelompok kalian tentang pengaruh kualitas pendidikan di Indonesia dan bagaimana cara mengatasi terkait dengan perubahan kurikulum. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkannya. Silakan Mas Edo Ibrahim dengan nomor mahasiswa 222-151 sedikit menyinggung mengenai pengawasan itu ya, yang ingin ditanyakan bagaimana menurut pandangan kelompok kalian saja sebagai calon pendidik mengenai bagaimana peran atau kontribusi dalam meningkatkan sebagai tenaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Izin untuk mendiskusikan. Baik, sambil menunggu jawabannya, mungkin Bapak akan sedikit menambahkan mengenai pertemuan hari ini ya. Oke, mata kuliah profesi kependidikan, kode mata kuliah KF 8420222. Di subjek PMK 3 itu mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan tentang komponen-komponen dalam sistem pendidikan di Indonesia dan komponen-komponen dalam sistem pendidikan profesi guru. Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang.
Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur, kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya ya. Termasuk yang tadi juga telah disampaikan oleh kelompok 4 ya. Untuk kelembagaan pendidikan, jadi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Jalur pendidikan di sini ada jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jadi sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah, dan mempunyai keragaman pola yang bersifat nasional. Dan ada jalur pendidikan luar sekolah, merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain ya. Memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya. Contohnya mungkin sederhananya kita melaksanakan perkuliahan mungkin ya. Kalau kegiatan yang kita laksanakan mungkin sifatnya formal ya. Nah, berbeda kalau kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi kemahasiswaan ya. Seperti siapa ada teman kalian ya yang mengikuti taekwondo tingkat nasional ya. Ada kelas taekwondo bukan ya? Oh, kelas E ya. Yang ikut kejurnas ya saat ini katanya di Universitas Tanjung Pura ya di Kalimantan, sebanyak 1 kalau dari matematika alhamdulillah ya ada yang berkesempatan mewakili sebanyak 1 orang. Seperti yang kegiatan yang dilakukan teman kalian di bidang taekwondo gitu ya, itu juga sifatnya non formal ya, jadi mengembangkan perkembangan yang lainnya ya di bidang keterampilan bela diri mungkin ya, atau yang terlibat di organisasi kemahasiswaan Islam ya, ada HMI, ada di sini HMI ya, biasanya bergerak di bidang organisasi keagamaan ya, pengurus masjid misalnya Al-Muhajirin atau kegiatan-kegiatan lainnya, apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan ya. Nah, biasanya itu keagamaan lebih ditekankan ya dalam kegiatannya, baik di tingkat sekolah atau sampai tingkat perguruan tinggi. Apalagi tentu kalau di sekolah ya, biasanya di SD itu ada pesantren kilat misalnya ya. Nah, biasanya siswa-siswi di SD itu sekitar 2 atau 3 minggu ya dikirim mungkin ya ke pesantren. Nah, jadi mereka dibina dalam bidang keagamaan, terutama apabila sekolah tersebut memiliki kerjasama ya dengan pesantren. Jadi kan kalau sekolah-sekolah yang negeri ya atau di bawah sekolah negeri misalnya seperti SD, SMP atau SMA kan bukan dikelola oleh pesantren mungkin ya. Jadi mereka sekolah-sekolah itu melakukan kerjasama khusus mungkin ya. Berbeda mungkin kalau yang pesantrennya memiliki sekolah gitu ya.
Karena itu berbeda. Jadi kalau mereka mungkin tinggal melaksanakan kegiatan keagamaan tersendiri atau secara mandiri gitu ya. Yang berbeda dengan SD, sekolah umum, ya, sekolah umum seperti SDN, SMPN, atau SMAN ya. Jadi mereka membutuhkan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Dan biasanya itu kegiatannya bisa dilaksanakan di pesantren, dan tentu saja itu pengelolaannya tersendiri juga mungkin ya, ada dana yang harus disiapkan mungkinnya dari pihak sekolah untuk melaksanakan kerjasama tersebut. Atau mungkin solusi lainnya pihak pesantrennya mungkin ya yang didatangkan ya ke sekolah untuk membina peserta siswa-siswi di sekolah ya. Seperti pengalaman ketika kampus mengajar ya di SD ya. Itu di SD Mangunjaya dan SD Cimerat, Kabupaten Pangandaran ya. Nah itu karena waktunya mungkin ya jadi tidak bagaimana terlalu mepet atau bagaimana mungkin ya, sehingga akhirnya solusinya itu pengelolaan pesantren kilatnya dikelola oleh guru-guru ya, guru-guru di sekolah tersebut yang awalnya tadinya mau diberangkatkan ke pesantren, ternyata budgetnya tidak memenuhi gitu ya, karena harus ada kendaraan umumnya, mungkin ya penyediaan angkutan dari ke sekolah, dari sekolah ke tempat pesantrennya yang lumayan jauh gitu ya. Nah di sana mungkin perhitungan dana juga mungkin diperhitungkan ya. Jadi di sisi kita juga mungkin biasanya ada ya, biasanya buka bersama ya seperti tahun kemarin. Terus kultur ya yang jelang buka itu ya biasanya. Mungkin kalau hal-hal yang lain mungkin karena keamanan juga harus diperhitungkan ya, karena kondisi kampus kita yang sedang rehabilitasi ya, pengrehaban mungkin ya, jadi mungkin keamanan juga patut diinikan ya kalau melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari mungkin ya. Karena kemarin banyak lubang-lubang kan ya, saluran-saluran air yang belum ditutup gitu. Jadi itu juga keamanan di satu sisi harus diperhitungkan. Nah itu mungkin ya, mungkin kalian juga bisa membedakan ya pendidikan di sekolah formal dan non formal. Nah jadi seperti itu, yang semuanya itu dalam usaha melaksanakan misi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional. Jadi mungkin di antara kalian juga nanti diperbantu oleh dosen-dosen dalam kegiatan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Ini untuk yang kedua, komponen-komponen sistem pendidikan profesi guru ya. Jadi mungkin tadi sebagian sudah disampaikan juga ya, bagaimana pada dasarnya strategi yang metode pendekatan ya oleh kelompok 4. Dan kebetulan di kampus juga sudah menjadi penyelenggaraan PPG ya. Mungkin di antara kalian sering berpapasan ya. Kalau setiap hari Kamis, Jumat, Kamis dan Jumat ya. Kakak-kakak kalian mungkin ya yang sudah lulus menempuh kegiatan PPG ya di kampus. Dan mungkin kalian juga nanti akan melaksanakan kegiatan seperti itu ya kalau setelah lulus. Jadi biasanya PPG itu selama 2 semester ya. Dan PPG sendiri itu biasanya ada 2 jenis ya. Ada dalam jabatan dan ada prajabatan ya. Untuk prajabatan itu dilaksanakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus ya, tetapi belum bekerja ya menjadi guru. Dan memang syarat utama untuk mengikuti PPG prajabatan itu tidak boleh memiliki UNPTK gitu ya. Kebalikannya dengan zaman-zaman dulu ya. Zaman-zaman dulu itu NUPTK itu sebagai syarat yang untuk mengikuti PPG biasanya ya.
mungkin pertengahan 2000 ya. Namanya PLPG mungkin ya. PLPG. Nah, perjuangan kalau dulu memang untuk PPG itu berat, yang untuk dapat ikut PPG itu harus dapat PTK dulu gitu ya. Syukur-syukur kalau kalian sudah memiliki pekerjaan di sekolah yang swasta gitu ya, yang berada di bawah naungan yayasan misalnya. Nah, kalau di bawah naungan yayasan itu kemungkinan untuk PPG itu biasanya lebih besar ya, karena syaratnya kan mudah terpenuhi gitu ya. Misalnya kalau di swasta itu kan atau yang dikelola yayasan minimal kalian sudah memiliki SK pegawai yayasan gitu ya, atau sebagai guru tetap misalnya guru tetap yayasan, dan NUPTK pasti sudah mudah gitu ya didapatkan dengan beberapa tahun pengabdian ya. Nah, dari sana biasanya terus selama bekerja mungkin ya sekitar 4 sampai 5 tahun ya, nanti kalian bisa ikut PPG dalam jabatan. Walaupun cukup berat juga ya, setelah kalian mengikuti diklat itu PPG kan persyaratannya cukup berat ya. Kinerja kalian selama 5 tahun juga nanti dihitung gitu ya. Ada portofolio gitu ya, publikasi ilmiah, terus keaktifan di masyarakat misalnya. Dari pemeriksaan kemarin kan Bapak juga seperti itu ya, sebagai penilai PPG gitu ya. Ada NRP pengurus PKK misalnya itu juga ada yang dimasukkan. Jadi minimal sebagai ketua satu poinnya besar gitu ya. Di desa kalian sebagai ketua posyandu atau sekretaris gitu ya. Minimal satu poin itu satu bidang itu harus terisi satu gitu ya, minimal satu kegiatan. Jadi tingkat desa misalnya sebagai pengelola gitu ya. Walaupun poinnya mungkin 0,1 atau 0,2. Jadi itu minimal terisi gitu ya kalau yang kemarin. Cukup berat ya itu untuk PPG itu. Juga prestasi juga dinilai gitu ya. Prestasi bidang di tingkat desa, kelurahan, atau ketika di sekolah gitu ya, bersama siswa-siswinya itu juga dinilai. Nah, itu kalau PPG dalam jabatannya cukup berat gitu ya, selain harus bekerja, memiliki masa bekerja gitu ya, juga yang lain-lainnya. Dan yang selanjutnya untuk PPG prajabatannya, nah itu kalau kalian bisa langsung menempuhnya ya ketika sudah memperoleh gelar sarjana pendidikannya atau lulus dari pendidikan S1. Apalagi kan kalian masih fresh gitu ya, masih fresh, masih seger-seger gitu ya. Kalau S1 baru lulus S1 itu ya. Berbeda kan kalau sudah seperti kakak kalian kan ada yang udah 5 tahun gitu ya lulusnya. Itu kan motivasi juga sudah mulai menurun gitu ya. Udah mulai menurun. Nah itu ya mungkin. Ya itu nanti silahkan kalian untuk memiliki pilihan tersendiri gitu ya. Mau seperti apa yang akan dilaksanakan. Apakah lebih senang mengikuti prajabatan atau dalam jabatan ya. Ya mungkin seperti itu tambahannya dari Bapak ya. Mungkin kalian juga nanti bisa melaksanakan observasi-observasi gitu ya. Baca-baca buku, artikel, atau bertanya-tanya ya. Karena dalam kesempatan 1 minggu kan pasti bertemu ya dengan mahasiswa-mahasiswi PPG Prajabatan di kampus ya. Apalagi kalau kakak-kakak tingkat ya. Nah yang sekarang juga yang angkatan 2022 kemarin lulus ya, sudah PPG sekarang ya. Jadi begitu lulus langsung PPG banyak kan. Mungkin dalam melaksanakan pendidikan profesi guru. Oke, mungkin demikian dulu dari Bapak ya. Dilanjutkan lagi. Sudah ya, oke silakan.
Izin menjawab pertanyaan dari Dekan. Menurut pandangan kami bahwa efektivitas perubahan kurikulum ini dari sumber yang kami baca dapat dilihat dari beberapa perspektif, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesiapan siswa menghadapi tantangan global, keterlibatan dalam pelaksanaan kurikulum, serta relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan dalam pengajaran. Namun ini juga bisa sangat bervariasi tergantung pada implementasinya, evaluasi dan penentuan pembelajarannya. Izin menambahkan, kan tadi pertanyaannya gimana pandangan kami seberapa efektivitas perubahan kurikulum di Indonesia. Kan yang mengetahui ya kalau misalkan ganti menteri pasti ganti lagi kurikulumnya. Terus kalau dibilang efektif banget juga enggak ya, karena kan kayak pasti di beberapa sekolah kadang ada gurunya kadang ketika ganti kurikulum keteteran lagi sama sistem kurikulumnya, ada kerepotan lagi. Dibilang enggak efektif juga enggak juga karena ada beberapa sekolah yang udah efektif itu ketika kurikulumnya kan banyak sekolah-sekolah yang ketika menerapkan kurikulum merdeka sekarang kurikulumnya merdeka itu dibilang efektif. Teman-teman yang mungkin menyangga atau menambahkan. Jadi tingkat efektifannya bagian dari adaptasi sebuah tersebut. Ada yang ingin menanggapi? Saya akan menjawab dari Indonesia dan pengaruhnya itu kualitas pendidikan di Indonesia itu memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin teman-teman tahu ya di Indonesia itu pendidikan itu belum merata ya, mungkin di desa kecil itu kurangnya akses atau pembangunannya yang kurang rata gitu kan. Jadi untuk kualitas pendidikan sendiri itu ya, untuk cara meningkatkannya itu peningkatan alokasi dana untuk infrastruktur dan pelatihan guru, kemudian reformasi kurikulum yang relevan dengan zamannya, lalu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan pendidikan inklusif yang menerapkan pendidikan inklusif. Itu jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Kan untuk dana pendidikan itu sendiri kan 20% dari APBN. Nah tadi pendapat dari kelompok kalian itu kan katanya kualitas pendidikan di Indonesia itu rendah. Nah menurut kelompok kalian itu kan anggarannya itu 20% dari APBN. Kenapa itu masih dikatakan rendah? Menurut kalian itu apa gitu?
Menjawab ini masih pemahaman Mas Alif ya. Dia itu biasanya dari bagian siswanya dia tahu lebih juga sih. Tapi kalau kita sekarang enggak biaya pendidikan ke ini ya. Jadi kalau ada ya mungkin bisa aja dari sekolah yang memang kayak pembangunannya enggak atau ininya biayanya kurang, berarti muridnya kan sebenarnya ya sebenarnya kata-kata suka udah banyak ya siswanya. Beda kayak ada beberapa sekolah mungkin yang muridnya yang sebanyak itu lah gitu mungkin Bisa menambahkan untuk sistem pendidikan kita. Sebetulnya mungkin itu nyambung ke materi yang kemarin yang tentang kompetensi guru. Jadi memang katanya dari kompetensi guru itu memang kompetensinya rendah. Dari kan yang kemarin Pak kan ada pedagogi sosial, kemudian profesional. Sebetulnya 4 kompetensi itu bisa dilakukan sama siapa aja gitu. Kan seorang pilot bisa jadi guru kan bisa gitu. Dokter bisa jadi guru bisa. Tapi kan guru nggak bisa jadi pilot, guru nggak bisa jadi dokter gitu. Karena jadi kompetensi yang kemarin itu sebetulnya memang terbilang rendah, tidak pernah bisa dilakukan siapa aja gitu. Kemudian selain itu karena itu juga karena dari perekrutannya kan awal mula perekrutan itu kan jadi dari perguruan tinggi. Coba aja teman-teman lihat seberapa banyak sih mahasiswa keguruan yang memang betul-betul pengen jadi guru gitu. Ya. Dari itunya juga karena ya kalau misalkan si Mas itu kan sudah kurang minat karena pertama mungkin bukan pertama karena itu tidak tercapai jadi pilihan kedua atau ya jalan lainnya jalan pintasnya dan jalan gitu. Terus dari itu juga yang ketiga dari administrasi bukan kalau tidak salah satu semester aja guru itu bisa menyusun sampai 1.000 buat FPV silabus apalagi ditambah kalau misalkan tadi pergantian kurikulum gitu kan makin ribet gitu kan. Terus kalau misalkan guru itu terlalu fokus di administrasinya karena banyak jadi pas ngajar di kelas tuh seadanya gitu. Tiga hal itu sih menurut satu hal ini. Pengelolaan dana bos.
Memang kalau di sekolah itu kan banyak pembagian-pembagian, misalnya ya siswa, sarana, pengadaan gitu ya, dari tingkat pemerintah gitu ya, pusat gitu ya. Yang alokasinya mungkin biasanya tentu yang diutamakan yang dekat ke lokasi pemerintahan gitu ya, pejabat pemerintahannya gitu ya. Nah, biasanya itu seperti itu. Jadi daerah-daerah yang sedikit jauh harus menunggu gitu ya biasanya setiap tahunnya gitu ya pengelolaan dana itu. Misalnya bantuan pengadaan whiteboard atau lain itu ya sarana-sarana. Nah, biasanya seperti itu. Oleh karena itu muncullah daerah-daerah yang dinamakan 3P gitu ya. Jadi seperti itu karena memang yang dialokasikan yang mendekat dulu gitu kan ya. Karena mungkin lebih ramai, lebih memungkinkan gitu ya. Dari segi siswanya, dari segi masyarakatnya mungkin karena mungkin prospeknya di sana lebih ini dulu gitu ya yang lebih diutamakan itu mungkin ya. Jadi daya seperti daya beli dan daya jual mungkin ya, seperti itu mungkin. Jadi mungkin karena itulah jadi harus menunggu dulu biasanya begitu gitu ya. Dan memang ada yang menyusul gitu ya seperti bertahap gitu ya. Memang ada gitu ya bantuan-bantuan pengadaan barang gitu ya, dan seperti selain dana bos juga gitu ya, biasanya seperti itu atau dana bosnya dialokasikan ke hal-hal tertentu gitu ya. Hanya biasanya gitu ya alokasinya itu berdasarkan geografis gitu ya, yang mudah ditempuh dulu biasanya begitu. Jadi bukan karena tidak ada gitu ya, biasanya ada gitu, hanya mungkin sedikit telat gitu ya atau terlambat biasanya karena letak geografis dan kebutuhannya yang lebih ini dulu gitu ya, ada lebih utama atau ini dari strukturnya mungkin seperti itu kalau Bapak gitu ya. Tadi pertanyaan itu kayak gimana itu kayak bagaimana peran dan juga kontribusi kita sebagai calon tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ya kan seorang guru kan menjadi peran yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tentu bisa melakukan hal seperti merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, lalu memberikan sumber balik yang kontribusi untuk mendorong perkembangan siswa. Bisa juga menerapkan teknologi pendidikan untuk memperkaya pengalaman belajar dan juga berperan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler ataupun proyek pengembangan sekolah. Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Untuk Daud. Ada lagi tidak ada yang disampaikan? Ya, kalau tidak ada mungkin cukup saja. Silakan disimpulkan. Kesimpulannya yaitu komponen sistem pendidikan dan juga menghadapi tantangan kendaraan dengan kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta mengharapkan sekolah negeri dan pendidikan yang lokal. Meskipun demikian, upaya meningkatkan kualitas pengajaran mengalami guru serta keterlibatan komunitas dan teknologi dalam pendidikan harus dilakukan. Pendidikan inklusif dan keseimbangan antara apa yang dan keterampilan juga menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem pendidikan. Baik itu saja yang Bapak ingin sampaikan. Bila lebih maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada kelompok 4 ya yang telah melaksanakan presentasinya. Jadi seperti itu bagaimana sistem pendidikan di Indonesia ya. Sebagaimana yang dirasakan ya, kalau Bapak kan itu merasakan sendiri ya. Bagaimana awal tahun 2000-an sampai dekade sekarang ini gitu ya. Dari adanya PPG ini gitu ya, bagaimana sehingga sudah guru itu sudah kesejahteraan sedikit meningkat gitu ya dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan diharapkan ke depannya banyak juga yang memiliki cita-cita menjadi seorang guru gitu ya. Dan mengabdikan ilmunya di bidang keguruan. Oke, mungkin seperti itu ya. Dan dari angkatan ini juga nanti mungkin begitu lulus diharapkan langsung gitu ya melaksanakan pendidikan profesi guru ya atau PPG. Harapannya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Karena kan kalau ditunda-tunda mungkin di satu sisi usia semakin bertambah mungkin ya. Di sisi lain mungkin semakin lama berhenti malah mungkin semakin malas mungkin ya. Ya begitu. Oke. Ya mungkin seperti itu. Syukur-syukur kalian begitu selesai dari kuliah diangkat PNS gitu ya. Sehingga langsung dapat ikut ke Daljab gitu ya. Kayak Daljab saja gitu ya. Oke, demikian dan terima kasih untuk presentasi hari ini, kegiatan diskusinya, dan kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.